Hai partners, kita bertemu lagi. Hari ini saya dan Pak Nabil akan berbincang-bincang dengan founder dan owner Fatcat mengenai kontraktual di salah satu program Ambadar dan Ambadar, Bicara. Abicara. Baik, hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Amir Arif Hidayat BA, Chef, Owner, and Baker at Fatcat. Beliau sudah bergabung dengan kita pada hari ini dan kita sapa dulu. Apa kabar Mas Amir? Baik, terima kasih Mas Riza. Mas Amir, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas ya mengenai bisnisnya Mas Amir nih. Tapi saya ingin bertanya dulu nih Mas. Mas Ya, Amir kan eh, Bachelor of Art ya. iya betul. Oke, kenapa bisa sekarang bisnisnya menjadi baker seperti itu? Jadi sebenarnya tuh title-nya kan memang Bachelor of Arts, tapi concentration-nya itu ke Hotel and International Hotel and Management. Ya, jadi konsentrasinya tuh di perhotelan sebenarnya saya. Lebih Oke. dulu pas kuliah tuh lumayan generalis ya, dari hotel, dari restoran, dari dapur tuh semua kita pelajarin sih. Tapi emang untuk apa nih title yang saya dapat Bachelor of Arts, nggak ada kayak di sini kan adanya sarjana pariwisata. Nah, di luar sih nggak, jadi Aduh, jadi dapatnya dari gelarnya itu nggak terlalu banting setir ya Mas Arif ya sampai jadi nggak. eh, founder Iya, kuliner seperti ini ya. iya, memang masih sejalur sih Oke. Mas gitu. Mas Amir, boleh dong Iya, sedikit informasi ke kita mengenai bisnis Mas Amir. Ini oh, awal muasalnya bagaimana nih? Kok bisa pemberian namanya jadi Fat Cat atau seperti apa Mas? jadi sebenarnya tuh ini bisnis dimulai tuh bareng istri ya. Jadi emang kita baru nikah di bulan Maret. Habis itu kan Maret 2020 itu pandemi ya, mulai restriksi keluar rumah segala macam karena ada COVID-19. Dan saya emang basicnya kan di dapur ya. Dan dulu saya nggak kerja di Indonesia, saya kerja di luar. Jadi di sini emang saya fokusnya mau buka usaha. Cuman karena waktu itu mulai COVID, saya rasa nggak etis kalau saya balik lagi ke dapur, mungkin di hotel atau di restoran, kalau nanti saya bisa bawa virus ke rumah, di mana saya juga baru nikah. Hmm. Jadi saya pikir apa yang bisa saya produce dari rumah dan bisa dipasarin ke luar rumah tanpa harus ketemu customer. Akhirnya mulanya kayak gitu. Jadi kita buat produk yang kira-kira saya bisa benar-benar kuasain, saya bisa deliver dengan baik ke customer kita. Ya udah, akhirnya kita milih produknya apa yang udah jadi sekarang Fatcat ini. Dan sebenarnya namanya pun juga agak rancu ya. Saya sering dapat pertanyaan, ini tuh makanan manusia atau makanan kucing gitu-gitu ya. Maksudnya itu sangat lumrah lah. Saya bisa mengerti kan. Orang kalau cuma lihat brand kan cuma lihat logonya atau nggak begitu baca deskripsinya tuh apa. Jadi sebenarnya tuh Fat Cat itu kalau di bahasa Inggris itu ada stray dogs sama fat cat. Fat cat itu orang berpengaruh, orang kaya, orang konglomerat di suatu usaha. Tapi itu stray dogs itu atau anjing kurus itu orang yang kerja tapi ya gak jadi apa-apa. Dia mampu Hmm. kerja keras tapi kurang jadilah dibanding sama Fat Cat ini. Jadi sebenarnya tuh kalau mau agak serius sebenarnya artinya itu. Cuman Oke. kalau gambarnya kenapa kucing, emang kita suka kucing aja, dia emang kebetulannya emang saya sama istri suka kucing. Tapi di satu sisi makna dalamnya tuh itu aspirasi saya dari saya milih nama itu jadi nama usaha pertama saya. Oke. Gitu. Tapi Hmm. terlepas dari keambiguan dari Fat Cat itu bisa jadi strategi marketing yang bagus ya Marif ya. Iya, emang lumayan ini sih apa, yang banyak nyantol emang either dia suka kucing atau ya mungkin biasanya perempuan sih ya, yang kayak lucu apa logonya segala macem. Jadi ya emang somewhat in our favor juga ininya, gambar kucing itu. Cuman yang bumerang balik ke kita ya ada beberapa yang mungkin kurang cermat dalam membaca atau apa, ya kita harus jelasin kita tuh apa. Tapi kalau Yang diambil dari pengalaman Mas Arif tadi, yang katanya tadi cewek-cewek lihat logo, lo kucing lucu. Mhm. Berarti bisa Iya, disimpulin juga bahwa suatu logo dapat memikat pelanggan juga Mas Arif ya. iya bisa dibilang sih gitu. Apa
Saya rasa sih itu lumayan efektif ya. Lumayan berpengaruh lah dengan logo itu. Nah, Mas Arif, saya tadi sudah research ya. Ternyata nih Pak Nabil, merek Fatcat ini sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Keintelektual. Oh, Ini luar biasa sekali ya, karena saya lihat Lumayan. memang ini sudah didaftarkan dan sudah terdaftar ternyata gitu. jadi bisnisnya Waduh. jalan, proteksinya aman. Aman, jadi berbarengan seperti itu. Itu gimana Mas Arif pertama kali mau mencoba ada inisiatif untuk mendaftarkan? Emang kan saya orang dapur, tapi kalau masalah bisnis itu saya cuma dapat pelajaran dari kuliah. Jadi masih banyak hal yang harus coba dalam masalah finance, masalah legal kan. Nah, soalnya nanti ya kan kita nggak tahu ya rezekinya kalau emang nanti jadi besar atau emang taunya sustain, tapi kita kena hajar dari merek diklaim sama orang. Dimana kalau yang saya pelajari, emang di Indonesia kan first to claim ya, Ya, hakinya benar. Tepat. bisa banget dicaplok sama orang. Dimana alhamdulillah waktu itu saya coba cari-cari emang ada services yang bisa provide untuk daftarin, ya udah saya coba daftar aja. Walaupun emang investasinya nggak murah juga ya, dan nunggunya juga lumayan Lumayan lama. 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Iya, betul betul. Oke, ini menarik sekali nih Mas Amir memang sudah aware dengan kekayaan intelektual ya Pak Nabil ya. Ya, benar. Dan Iya, memang sudah sepatutnya bisnis kita juga harus seperti itu ya. Ya. Di saat kita sudah mau starting untuk bisnis, kita juga harus sadar akan kekayaan intelektual itu sendiri ya Pak Nabil ya. Ya. Nah, jadi sebagai pebisnis, sebagai pihak yang sudah aware terhadap kekayaan intelektual, mungkin gimana Pak Riza? Bisa ada yang ingin didiskusikan dengan oleh Pak Arif ini? Baik, Mas Amir mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kami terkait dengan kekayaan intelektual. Siapa tahu juga menjadi insight juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan program Abicara ya Pak Nabil ya. Khususnya pebisnis juga, apalagi yang belum aware terhadap perlindungan kekayaan intelektual. jadi core bisnis saya kan dari resep ya, karena emang saya makanan. Dan kebetulan tuh dari semua produk saya cuman satu yang emang widely known, karena emang brownie kan ya ada ribuan atau mungkin entah berapa banyak ya di luar sana resepnya. Cuman selebihnya itu emang racikan pribadi. Dalam arti itu nggak ada di internet, di search engine mana juga. Emang kita nggak pernah publish dan emang itu racikan sendiri. Jadi pertanyaan saya itu, apakah resep makanan bisa dihakikan ya? Atau gimana itu teknisnya kalau dari eh, kekayaan intelektual? Oke, jadi resep makanan, Pak Arif, pada dasarnya masuk dalam salah satu rezim haki, rezim kekayaan intelektual, yaitu rahasia dagang. Nah, kalau mau secara lebih luas lagi, kekayaan intelektual ini ada banyak ya Pak Riza ya? Iya, betul. Ada merek, paten, desain industri, hak cipta, dan salah satu di dalamnya adalah rahasia dagang. Apabila satu rahasia dagang tersebut atau resep memiliki informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, yang kedua memiliki nilai ekonomi yang karena berguna dalam kegiatan usaha, dan yang ketiga dijaga kerahasiaannya oleh penguasa rahasia dagang atau penguasa dari resep makanan itu, dalam hal ini Mas Arif, maka resep makanan itu terlindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang diberikan hak eksklusif kepada penguasa rahasia dagang, termasuk pemilik resep makanan. Nah, dengan demikian, satu resep rahasia dagang, yang satu tidak diketahui oleh umum, yang kedua memiliki nilai ekonomi, yang ketiga dijaga kerahasiaannya, maka secara otomatis dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak mengenal sistem pendaftaran atau pencatatan ke DJKI, karena sudah secara otomatis terlindungi seketika ketika rahasia dagang itu diciptakan oleh penguasa rahasia dagang. Kurang lebih seperti itu, Mas Arif. Oke, jadi ini memang terkait dengan pertanyaan tadi Mas Amir tadi, rahasia dagang dapat resep bisa dapat dicatatkan begitu ya, Pak Nabil ya? Tanpa perlu dicatatkan, azasnya deklaratif. Deklaratif ya? Ya. Oke, baik baik. Seperti itu Mas Amir. Berarti
tanpa didaftarkan itu juga bisa diklaim dan itu udah cukup ya? Ya, Atau untuk rahasia dagang demikian. Tanpa Hmm. perlu didaftarkan, tanpa perlu dicatatkan, tapi selama 3 unsur tadi terpenuhi, maka si penguasa rahasia dagang ini dinyatakan sebagai pemilik rahasia dagang. Yang 3 unsur tadi, informasi di bidang teknologi atau bisnis. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya. Berarti emang saya kira kan emang harus didaftarin dulu ya. Ternyata enggak juga ya. Maksudnya bisa didaftarin tapi kalaupun enggak bisa tetap terlindungi oleh hukum ya. Jadi dalam dunia kekayaan intelektual ada 2 sistem, sistem pendaftaran, sistem pencatatan. Nah, sistem pendaftaran ini seperti tadi disampaikan di awal bahwa merek Fatcat itu Mas Arief ajukan dan memakan waktu kurang lebih 1 tahunan sampai dengan terbitnya sertifikat. Ini di dalamnya terdapat pemeriksaan substantif. Nah, iya. terhadap hak cipta tidak perlu diajukan pencatatan, sudah dapat perlindungan oleh undang-undang karena azasnya deklaratif. Seketika diumumkan, pada saat itu juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, begitu juga dengan rahasia dagang. Ketika sudah si pemilik diketahui oleh si pemilik penguasa rahasia dagang ini, maka seketika juga dilindungi oleh undang-undang tanpa perlu pencatatan atau pendaftaran pada DJKI. Jadi proteksi apa yang didapat oleh suatu perusahaan yang memiliki rahasia dagang di mata hukum? Oke, jadi ini menjadi umum dalam bidang kekayaan intelektual, di mana pemilik dari kekayaan intelektual ini berhak untuk menggunakan kekayaan intelektualnya, dalam hal ini rahasia dagangnya. Yang kedua, melarang pihak lain untuk menggunakan atau dalam hal rahasia dagang khususnya untuk mengungkapkan rahasia dagang ini kepada pihak ketiga, apalagi demi kepentingan komersial. Yang ketiga, pemilik rahasia dagang dapat melisensikan rahasia dagangnya kepada pihak lain. Nah, bentuk lisensi ini mungkin yang common di dunia kuliner adalah bentuk franchise. Nah, ketika difranchise-kan satu usaha, untuk dijaga kerahasiaan dari rahasia dagangnya ini perlu juga diperjanjikan baik oleh franchisor maupun franchisee untuk diikatkan agar rahasia dagangnya ini tetap aman. Tapi bisnisnya juga tetap bisa berjalan. Nah, ini agak panjang yang satu mungkin kayak pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang tadi. Jika suatu resep didaftarkan sebagai rahasia dagang, entitas apa aja nih yang memiliki informasi tentang resep tersebut dan perjanjian apa aja yang terjadi di antara entitas yang tersangkut dalam pengurusan rahasia dagang tersebut? Kan ya mungkin ada banyak pihak lah. Itu gimana sih Mas biasanya? Oke, jadi entitas yang dapat menjadi penguasa rahasia dagang bisa badan hukum, bisa juga perorangan. Nah, badan hukum yang menjadi entitas yang mungkin terkenal adalah contohnya The Coca-Cola Company, Mas Amir, untuk minuman bersoda Coca-Cola. Nah, sedangkan untuk entitas perorangan ada nih yang terkenal satu di Indonesia, Amir Arif Hidayat, pemilik dari Fatcat. Nah, jadi baik badan hukum maupun perorangan dapat menjadi entitas bagi rahasia dagang atau penguasa rahasia dagang. Nah, untuk perjanjiannya kita bisa pecah dua. Jadi pertama perjanjian lisensi yang tadi kita diskusikan dengan pihak lain. Yang kedua perjanjian dengan internal, yaitu yang pertama bisa perjanjian kerahasiaan dengan karyawan atau confidentiality agreement, atau di dalam perjanjian atau kontrak kerja dengan karyawan tersebut dinyatakan atau dicantumkan klausul non-disclosure. Nah, dua perjanjian ini yang bisa diterapkan baik di internal maupun di eksternal, Mas Amir. Ngomongin soal non-disclosure agreement, kan itu lumayan common untuk ada klausul soal kerahasiaan di kontrak kerja.
kalau misalkan kerja di company, di hotel, di restoran segala macam, apakah perlu untuk membuat suatu perjanjian di luar kontrak kerja tersebut? Walaupun isinya bisa dibilang mirip ya, karena kan soal kerahasiaan. Itu biasanya gimana ya? Jadi perjanjian di atas perjanjian ya, Mas Amir ya. Ya, betul. Nah, pada dasarnya membuat perjanjian tambahan di luar perjanjian dasar diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Mas Amir melakukan hal ini untuk melindungi kerahasiaan dari rahasia dagang Mas Amir, maka ini dapat dikatakan upaya dari penguasa rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan juga. Jadi apapun upaya preventif yang dilakukan oleh penguasa rahasia dagang untuk untuk menjaga kerahasiaannya ini dapat dilakukan termasuk membuat perjanjian lain. Seperti itu, Mas Amir. Berarti lumrah ya untuk melakukan hal tersebut ya, untuk ngambil langkah tersebut. Iya, Iya. apalagi bagi penguasa rahasia dagang. Jadi atau pemilik rahasia dagang. Ini adalah upaya untuk menjaga kerahasiaannya tersebut. Artinya sangat dimungkinkan ya Pak Nabil ya Iya. untuk membuat agreement di atas agreement seperti itu Pak Amir. Tapi misalkan nih, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga authenticity produk kami atau agar tidak di-copy sama brand lain? Dan apa yang bisa dilakukan apabila ada brand lain yang udah mengikuti atau mengcopy produk kita? Jadi gini, Mas Amir, beberapa hal bisa dilakukan oleh penguasa rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan dari resepnya, uh, untuk menjaga kerahasiaan info-info penting yang ada di dalam resepnya. Misalnya sebagai contoh, perusahaan besar ini memberdayakan tim khusus yang bertugas untuk mengontrol perlindungan rahasia dagang. Nah, kalau kita mau ambil contoh, misalnya Mas Amir, untuk pabrik mie instan. Pabrik mie instan ini dalam pembuatan mie itu sendiri dibuat oleh sebagian tim yang berbeda. Untuk kecapnya, untuk sausnya, ini sampai packagingnya akan dibuat oleh tim yang berbeda. Jadi proses dari A sampai Z tidak diketahui oleh seorang karyawan secara penuh. Jadi seorang karyawan ini hanya mengetahui part untuk di mana dia melakukan pekerjaan sendiri. Jadi ini yang dapat dilakukan dari si penguasa rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan dari informasi resepnya tersebut. Bagi karyawan yang telah dipercayakan untuk part by part ini juga dapat tadi yang sudah disampaikan untuk sudah dinyatakan dalam perjanjiannya mengenai non-disclosure agreement, tapi masih berani mencoba-coba untuk mengungkapkan kerahasiaannya ini, ya silahkan di warning atau diberi pemahaman mungkin di awal bahwasanya ada ancaman pidana 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah bagi pihak-pihak yang melakukan upaya pengungkapan tersebut. Jadi hal ini bisa menjadi momok mungkin bagi karyawan dan agar kerjasamanya juga antara karyawan dengan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Si karyawan ini diberi pemahaman bahwa ada rahasia dagang yang saya miliki, ada kerahasiaan yang Anda harus jaga. Mungkin ini perlu disosialisasikan kepada karyawan. Jangan-jangan si karyawan tidak mengetahui bahwa ada kerahasiaan yang harus dijaga dalam melakukan pekerjaannya. Bisa lebih ditekankan lagi sih ya berarti ya ke karyawannya ya, masalah kerahasiaan. Ya, sebab betul. Tidak semua pebisnis seperti Mas Amir ini yang memahami kekayaan intelektualnya, apalagi di sini kita sudah membahas merek iya, rahasia dagang iya, apalagi karyawannya. Jangan-jangan khawatirnya karyawan ini justru tidak mengetahui bahwa kalau ia menyampaikan kepada pihak lain resep saya di mana saya bekerja seperti ini, hal ini merupakan pelanggaran dari rahasia dagang. Nah, hal ini yang perlu disosialisasikan mungkin ke para karyawan di luar bisnis dari Mas Amir ini nih ya. Betul. Terkadang kita suka ini ya Pak Nabil ya, bercerita mengenai usaha kita ya, apabila kita karyawan ya, menceritakan kepada orang lain dan mungkin secara tidak sadar kita mengungkapkan rahasia dagang yang ada di perusahaan tersebut. Itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya.
butuhnya pemahaman terkait rahasia dagang itu sendiri seperti Iya, itu. mungkin bagi dunia makanan hanya pada resep ya. Mhm. Tapi kalau bagi kita, Pak Riza, Mhm. list klien itu merupakan rahasia dagang juga loh. Jadi list Oh, klien yang Mas Amir miliki itu juga merupakan rahasia dagang. oh iya ya, benar juga. Seperti itu. Walaupun Seperti Jadi itu. ada beberapa hal mungkin yang bisa disosialisasikan atau diinformasikan, kalau bisa ditekankan secara khusus kepada teman-teman karyawan, jangan-jangan ada beberapa rahasia dagang yang perlu dijaga kerahasiaannya, bukan hanya resep, tapi bisnis proses, Betul. list klien, Mhm. khususnya resep, ini merupakan rahasia dagang, Mas Amir. jadi sebenarnya yang baru mulai usaha bisa komunikasi sama ahli kekayaan intelektual ya soal apa sih sebenarnya aset-aset intangible dari bisnis itu sendiri ya. Iya, Iya. benar. Jadi pada dasarnya karena kita ini hidup dikelilingi oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan kekayaan intelektual di sekitar kita, tapi kita kadang tidak menyadari kita ada di samping kekayaan intelektual atau bahkan kita menciptakan suatu kekayaan intelektual. Tanpa kita sadari. Iya, Iya, iya. Kalau berarti perlu buat konsul ya kayak gitu ya. Ya cukup jelas sih. Berarti emang strategi yang Mas share ke kita kan berarti di divide ya prosesnya untuk biar nggak semua karyawan tahu semua prosesnya berarti kan. iya, Yes. itu salah satu upaya preventif bagi seorang pengusaha atau perusahaan. Jadi dipecah-pecah bagian per bagian agar tidak satu karyawan mengetahui semua proses dari A sampai Z. Cukup si penguasa rahasia dagang Oke, saja. berarti kan sebenarnya dalam dunia usaha ini kan banyak sekali apa legal measure yang bisa dikerjain ya untuk menjaga kelangsungan usaha. Step pertama legal yang bisa diambil oleh suatu pengusaha tuh apa ya Mas? Mungkin kalau secara umum tentunya pendirian badan hukum atau badan usaha ya. Tapi dalam aspek kekayaan intelektual, merek adalah hal yang terpenting dalam kegiatan perdagangan. Nah, karena dengan berjalannya perdagangan, jika mereknya tidak dilindungi, maka tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang lain yang ingin mencoba meraih keuntungan di balik usaha si pebisnis tersebut dengan cara yang tidak baik. Jadi, melakukan pendaftaran merek seperti yang Mas Amir lakukan pada Maret tadi kalau tidak salah ya Mas Amir ya, pada Maret tahun 2020 2020 ya. dan pada bulan Januari tahun 2021 Mas Amir ini telah mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ini adalah secara paralel upaya yang sangat bagus dalam dunia bisnis. Apalagi karena perlindungan merek di Indonesia ini menganut azas first to file system. Seketika orang mengajukan permohonan pendaftaran merek, lalu ada pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama, maka permohonan yang awal akan diperiksa dan tentunya akan berpotensi untuk di-granted lebih prioritas. Jadi apabila merek digunakan tapi tidak didaftarkan, maka tidak akan mendapatkan perlindungan. Dan mungkin ada tambahan sedikit juga, apabila ingin mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, jangan lupa untuk mendaftarkan produknya dan juga servisnya ya, Pak Nabil, Ya. seperti itu ya. Jadi berbarengan, produknya didaftarkan, tetapi juga servisnya juga penting untuk didaftarkan supaya kita lebih aman. Ya. Kalau servisnya tuh seperti apa ya Mas? Oke, jadi gini Mas Amir, dalam NIST classification yang dianut oleh DJKI khususnya pada kantor merek, ada pengklasifikasian jenis barang dan jasa ini terbagi dari kelas 1 sampai dengan kelas 45, di mana kelas 1 sampai kelas 34 ini untuk jenis barang, kelas 35 sampai kelas 45 ini untuk jenis jasa. Katakan merek terdaftar milik Mas Amir ini ada di kelas 30 untuk jenis barang brownies coklat, kue basah, kue kering atau pastry. Nah, seperti itu. Nah, sarana untuk melakukan penjualannya baik online maupun offline nanti akan ada di kelas yang berbeda, yaitu di atas kelas 34. Untuk case ini ada di kelas 35.
Jadi ada barangnya, ada jasanya. Umumnya para pebisnis akan melindungi barang iya, jasanya Jasanya iya. juga. Jadi kedua jenis barang dan jasa yang dilindungi ya Pak Iya, Nabil ya. Kan jadi kalau jasa diproteksi untuk melawan apa ya, maksudnya dalam arti kalau produk kan bisa diduplikasi, misalkan ya, diduplikasi, dicontek namanya atau contek cara penyajiannya, tapi kalau servicesnya dari angle apa ya, Mas? banyak contoh kasus sebenarnya, Mas Amir. Ya, Katakan di kelas 41 ini ada di jasa-jasa sekolah misalnya. Jasa sekolah, ada sekolah yang sudah terkenal, lalu ada pihak lain yang mendaftarkan mereknya dengan nama ya sekolah Sama. terkenal ini, di mana sekolah terkenal ini hanya menjalankan usahanya, tidak mendaftarkan mereknya. Ketika dalam perjalanan, ternyata si yang baru ini justru yang mendapatkan perlindungan karena dia yang mendaftarkan mereknya. Akhirnya apa? Si pemilik hmm, merek sekolah asal ini harus merebranding atau membayar sejumlah uang kepada pemilik merek yang baru. Seperti itu. oh, ya, ya. Jadi ini untuk contoh kita keluarkan dari usaha kuliner atau bisnis kuliner, Hmm, contohnya pada usaha sekolah. Ini sekolah kan sudah clear ya jasa ya, iya, Mas Amir ya. iya betul. Contohnya simpelnya seperti itu Mas Amir. Pertanyaan selanjutnya tuh saya lebih coba fokus ke proses pendaftarannya nih. Kalau lagi mau daftar merek kan saya sebenarnya udah ada 2 kali pengalaman mendaftar. Ada 2 hal yang udah pernah saya coba daftar. Yang satu kan alhamdulillah udah terdaftar nama merek. Tapi ada satu nama produk yang saya coba daftarkan tapi ditolak. Nah, jadi saya ada punya beberapa pertanyaan soal proses tersebut. Apakah bijak untuk mengambil tindakan naik banding ke Ditjen Kekayaan Intelektual jika sudah mendapat rekomendasi untuk ditolak saat mendaftarkan merek? Itu biasanya gimana ya? Jadi mungkin kita share sedikit pengalaman kita di kantor hukum konsultan kekayaan intelektual Ambadar ini. Hmm. eh, dalam prosesnya, khususnya dalam pemeriksaan substantif, ini dilakukan oleh pemeriksa substantif, pemeriksa pada kantor merek. Nah, Ya. dilakukan pemeriksaan ini oleh pemeriksa tunggal, di mana hasilnya nanti berdasarkan penilaian subjektif dari pemeriksa tersebut. Hmm. Ketika ada usulan penolakan, pemohon merek ini diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan, dan jika diajukan tanggapan tersebut akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pemeriksa itu sendiri. Jadi dilakukan pemeriksaan kembali oleh pemeriksa yang sama. Oke. Jika menurut pemeriksa tersebut masih tidak bisa didaftar atau ditolak, maka akan terbit notifikasi penolakan resmi. Nah, upaya hukum terhadap terbitnya notifikasi penolakan resmi ini adalah mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, dalam pemeriksaan banding oleh Komisi Banding Merek ini dilakukan oleh 3 atau 5 Dewan Komisi Banding. Jadi tidak lagi subjektif seperti pemeriksaan sebelumnya. Nah, kembali ke pertanyaan apakah bijak untuk melakukan upaya hukum banding, ini kita harus melihat duduk perkaranya terlebih dahulu, apakah yang menjadi dasar penolakan pemeriksa sebelumnya tersebut benar-benar tidak bisa dilawan, atau dalam hal ini merek yang diperbandingkan ini benar-benar tidak memiliki daya pembeda atau tidak. Jika memiliki daya pembeda yang nyata, bijak dan patut untuk dilakukan upaya hukum banding. Tapi kalau tidak, ya kita harus jujur bahwa upaya hukum banding bukan merupakan upaya terbaik. Mungkin bisa disolusikan dengan rebranding mumpung masih belum berjalan usahanya ya, Reza. Betul. Jadi akan kembali ke case-nya masing-masing, Mas Amir. Jadi emang gak ada solusi pasti ya kalau kayak gitu, ya. Tergantung dari reasoning apa direktoratnya. Iya, akan kembali ke pertimbangan tersebut berdasar atau tidak, dasarnya itu kuat atau tidak.
Dan jangan-jangan si pemohon ini mempunyai argumentasi yang dapat membantu dalam permohonan banding, ini juga akan berpengaruh. Nah, misalkan dia ngasih alasan kenapa dia tolak, tapi ternyata tuh sebenarnya alasannya dia cuman karena ejaannya tuh mirip dari apa namanya merek yang coba kita daftarkan sama merek yang udah terdaftar di direktorat. Mhm. Itu sebenarnya bisa lolos nggak sih kalau diupayakan atau ada solusi lain? Jadi dalam melakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksa pada kantor merek ini pertama yang dilakukan pemeriksaan terhadap pasal 20, lalu selanjutnya pasal 21, di mana pasal 21 ini mengamanatkan jika suatu permohonan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya, dan selanjutnya terhadap merek terdaftar milik pihak lain, terhadap merek terkenal, terhadap nama badan hukum, emblem negara dan sebagainya. Nah, perlu digarisbawahi memiliki persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya. Pada pokoknya ini termasuk di dalamnya dari segi penulisan, pengucapan, tampilan. Jadi kalau dari ejaannya yang mirip, ini sudah dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya. Jadi tidak harus serta-merta memiliki sama secara keseluruhan. Katakan mereknya Amir, lawannya dengan menggunakan penulisan AMIR, ditolak oleh merek Amir dengan penulisan AMEER. Nah, secara pengejaan ini memiliki persamaan pada pokoknya, walaupun secara penulisan bisa dikatakan jauh berbeda. Nah, jadi melihat merek ini tidak secara part by part, tapi secara keseluruhan termasuk di dalamnya cara pengejaan atau penulisannya, Mas Amir. Jadi hal demikian masih tetap dapat ditolak. Iya, karena emang saya punya pengalaman, salah satu produk saya itu mirip ejaannya sama salah satu produsen permen besar di sini. Nah, pas saya dapat surat penolakannya, saya baca kan emang namanya tuh saya ada dua kosakata, dia ada tiga, tapi emang pengejaannya sama. Jadi ya berarti tindakan saya untuk nggak lanjutin udah benar karena saya rasa sih bakal ditolak lagi karena emang terlalu mirip. Iya, Iya. berarti feeling Mas Amir sebelumnya intuisinya kuat dan benar. Langkahnya sudah bagus ya. Tapi dengan tidak mengajukan banding tersebut, mungkin diajukannya ulang merek Fatcat Premium Goods ini dan akhirnya memperoleh pendaftaran ya Mas Amir ya. Iya, nah, Hikmah dibalik ditolaknya merek tersebut. iya. Karena kan emang ada biaya lagi, jadi saya harus pikir dengan jernih lah ya. Ini kira-kira bisa lolos nggak? Karena keluar biaya lagi, tapi lebih kayak keras kepala gitu udah dibilang ada yang mirip, tapi kita coba lagi kan. Saya nggak ada ilmunya ya bagian situ. Jadi ya berarti beruntung kemarin saya. Ya, beruntung dan tepat. Jadi mungkin Iya. nanti Mas Amir apabila di kemudian hari ingin mendaftarkan mereknya, baiknya saran kami adalah melakukan penelusuran ya Pak Nabil ya, Ya. seperti itu. Jadi apabila nanti ingin mendaftarkan, tadi salah satu pertimbangan Mas Amir adalah kos ya. Untuk menghindari kos yang tinggi, itu baiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu. Nanti dari konsultan ya, mungkin bisa pakai konsultan siapa saja. Nah, itu akan dibantu agar bisa mengetahui kans terdaftar atau tidaknya sesuatu merek seperti itu. Ada stagesnya ya, nggak langsung pendaftaran. Betul sekali, Mas Amir. Ya, kalau sebelumnya tadi dibahas mungkin upaya preventif terhadap rahasia dagang, ini upaya preventif sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek mungkin Pak Riza ya? Iya, seperti itu Pak Nabil. Karena ini juga sih Pak, sedikit dari pengalaman saya yang tadi tuh, saya udah coba mengajukan di dua firma ya. Yang satu perorangan, yang satu emang dia sudah PT. Jadi emang udah yang mereka jual itu emang jasa legal. Dan dua-duanya itu menyediakan jasa pengecekan, di mana itu juga berbiaya sekian rupiah sebelum dia memperbolehkan saya membeli jasa mereka yang lain di mana mereka akan mendaftarkan. Jadi ada dua jenis jasa yang mereka tawarkan ya. Jadi emang pengecekan sama pendaftaran. Nah, lucunya itu di mana pendaftaran yang akhirnya gagal itu, saya udah mengikuti saran mereka untuk pengecekan. Dia bilang, ya
dikasih lampu hijau ya, dalam arti saya udah bisa membeli jasa lanjutannya. Ternyata setelah setahun mereka bilang tertolak dengan Oh. alasan kemiripan itu. Jadi saya harus lebih hati-hati. Ya mungkin sebaiknya waktu itu yang menghandle Ambadar ya Mas Amir. Iya, kita bisa. Jadi kalau boleh memotong sedikit Mas Amir, Ya. ketika dilakukan penelusuran oleh ke konsultan yang sebelumnya ini, di saat dilakukan penelusuran memang belum ada merek yang berpotensi menjadi dasar penolak. Tapi mungkin karena ada jeda waktu atau karena ada kurang update-nya pada saat itu mungkin ya pada informasi yang diterima, maka tidak terdeteksinya merek yang menjadi penolak ini. Ini hal-hal yang masih mungkin terjadi, oleh karenanya seorang konsultan tidak mungkin bisa atau berani memberikan jaminan 100% merek Anda dapat didaftarkan. Hanya memberi opini dan chance of success. Kurang lebih seperti itu, Mas Amir. Tapi emang untuk jasa pengecekan itu emang ada lembaga resminya ya, Mas? Untuk melakukan penelusuran atau pengecekan tidak ada, Mas Amir. Oh, tidak ada ya. Ya, untuk mengajukan permohonan merek, untuk mengajukan permohonan banding yang tidak Mas Amir lakukan, ini ada kembali ke yang tadi, biaya yang disetorkan ke negara berupa PNBP ini untuk banding akan lebih besar jika dibandingkan dengan mengajukan permohonan baru. Jadi dari semua langkah-langkah legal yang penting dalam berusaha ini, yang salah satunya pendaftaran merek dan rahasia dagang, cara bijaknya untuk memilih firma atau perseorangan yang menawarkan jasa tersebut tuh gimana ya, Mas? Maksudnya mungkin ada apa dia izin resmi atau apa, itu biasanya gimana ya? Baik, jadi seorang konsultan pastinya wajib memiliki SK dari Menteri untuk bertindak sebagai seorang konsultan kekayaan intelektual. Yang pada dasarnya konsultan A dan konsultan B dan konsultan seterusnya akan sama fungsi dan kewenangannya dalam hal mengajukan permohonan. Tidak ada kelebihan atau ekspertis dalam ketika mengajukan permohonan. Tapi pra dan after dari permohonan tersebut, ini yang dibutuhkan keekspertisan dari seorang konsultan kekayaan intelektual. Pra permohonannya katakan terhadap penelusuran tersebut. Ketika kita mendapatkan hasil penelusuran, seberapa kuat opini hukum yang kita berikan agar menjadi pertimbangan dari pemohon merek atau calon pemohon merek. Setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek dan ternyata mereknya ini tidak berjalan mulus, ini juga menjadi ekspertis dari konsultan intelektual yang membedakan konsultan A dengan konsultan B. Nah, tentunya dengan pengalaman jam terbang, list klien, ini juga dapat menjadi pertimbangan seorang calon pemohon merek dalam menentukan konsultan yang akan dipilih. Mungkin kalau boleh iklan sedikit, mungkin dari atas konsultan yang memiliki jam terbang puluhan tahun, ini bisa menjadi poin plus ya Pak Riza ya? Yes. Betul. Berarti emang lebih ke service dan insight-nya dari masing-masing penyedia jasa ya? Iya, karena pada dasarnya konsultan ini juga tidak diwajibkan seorang sarjana hukum, Mas Amir. Bisa sarjana farmasi, sarjana teknik. Iya, karena kekayaan intelektual ini tidak hanya terbatas pada dunia merek saja. Justru di luar merek ini membutuhkan keekspertisan yang sangat mendalam, apalagi di bidang paten yang melindungi teknologi, di mana teknologi ini terdapat mungkin sarjana teknik, sarjana farmasi, sarjana mekanik, dan komputer, dan sebagainya, Mas Amir. Oh, menarik ya. Saya kira sarjana hukum semua. Kalau lihat dari luar ya. Iya, karena kembali lagi tadi yang pembahasan kita di awal bahwa kekayaan intelektual itu memang luas cakupannya ya Pak Nabil ya. Ya tadi seperti Pak Nabil sampaikan, ada paten, ada desain industri, ada merek itu sendiri, ada rahasia dagang, dan juga ada hak cipta seperti itu. Kurang lebih sih jelasan yang udah di-provide dari Ambanda. Yes. Mas Amir, kita ucapkan terima kasih juga udah mau berkesempatan meluangkan waktunya ya buat ngobrol bincang-bincang kita nih di Abicara. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi ya Mas ya. Mungkin secara offline Pak Riza ya. Iya, langsung datang ke kantor kita ngobrol langsung. Oke, baik. Makasih banyak ya. Sukses terus Mas Amir untuk usahanya. Sukses terus. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kita bertemu lagi di program Abicara selanjutnya. Terima kasih.